Pemirsa pecinta Jakarta 102. Untuk selanjutnya kita mau ke situs ya, situs Batu Panadaran. Oke, untuk lebih jelas kita lihat, kita eksplor langsung seperti apa lokasinya. Tonton terus di Jakarta 102 agar tidak gagal paham. Oke, lanjut pemirsa. Lokasinya lumayan jauh. Assalamualaikum makhluk Allah. Assalamualaikum ya makhluk Allah fi hadhihi. Kompak ramai. Kompak tadi. Jadi pemirsa pecinta Jakarta 102, ini adalah yang dinamakan Batu Panadaran. Ya, Kang Ustaz ya? Iya. Batu Panadaran. Mungkin tadi untuk ulasan yang diceritakan tadi oleh Kang Ustaz, Batu Panadaran ini ditemukan hasil dari meditasi ya? Meditasi siapa tuh, Kang? Meditasi temen ya. Meditasi teman ya? Iya, meditasi temen. Dalam meditasi itu seperti apa kira-kira, boleh sedikit informasi yang bisa diceritakan? Ya, ini mencarinya ini 3 hari ya, mencari batu ini. Sewaktu itu didatangkan itu karomah di sini itu selalu kita susah mencari batu. Mencari ya? Iya, 1 hari kita susah carinya. Sebenarnya sudah kelewatan ke atas kita nyari ya, tidak ketemu juga. Tadinya berlima sampai 1 saya yang sisanya yang menemukan tempat ini, batu ini. Batu Panadaran. Ya. Batu Panadaran. Padahal lokasinya dekat dari makam ya? Iya, lokasinya dekat. Tapi sebelum meditasi ini belum kelihatan atau belum timbul atau belum bagaimana? Nggak tahu ya. Jadi ceritanya itu apa ya? Belum tahu, akhirnya ditemukan pada tahu akhirnya. Oh gitu. Iya. Setelah hasil dari meditasi, maka ditemukanlah yang namanya Batu Panadaran. Oke, kalau misalkan kita lihat sekilas ya, dari sisi kanan atau sisi kiri memang sangat berbeda ya. Memang sangat berbeda. Tapi bentuknya kayak kursi ya. Bentuknya seperti kursi. Ya. Seperti kursi bentuknya ya. Nah, ini masyarakat sekitar menyebutnya dengan Batu Panadaran. Nah, inilah Batu Panadaran. Yang boleh dilihat dari sini. Ini seperti menghadap ke Kiblat ya. Kiblat ya. Kiblat. Ini dari arah ke kiblat ke sana. Ke Sumur 7 ini. Ke Sumur 7. Iya. Jadi ini batu menghadapnya arahnya ke Sumur 7 ya. Sumur 7. Sumur 7 ke Kiblat. Nah, ini Batu Panadaran. Oke, ada yang bisa diceritakan lagi oleh Kang Dulu, Agus? ya kemarin ya, ada yang nyari dari Jawa. Kata dari Jawa ini petunjuk gurunya Musafir suruh datang ke sini, suruh cari namanya Syekh Sulaiman katanya. Syekh Sulaiman katanya, cari-cari. Kata ini yang orang di sini cirinya batu, kata Musafir itu. Cirinya batu. Nah, kemudian dititipkan ke sini, gitu kan. Terus Musafir itu datang ke sini, ya kata Musafir ini benar ini tempatnya Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman katanya. Atau yang biasa masyarakat kenal Batu Panadaran. Tapi orang Musafir bilang ini Patilasan Syekh Sulaiman di sini. Patilasan Syekh Sulaiman ya, yang Musafir dari Jawa itu petunjuknya. Jadi banyak sekali yang belum terungkap yang ada di sekitar Gunung Karang ini. Dan ini salah satu Batu Panadaran pun baru terungkap kemarin-kemarin ya. Kemarin Sekitar berapa baru tahun? muncul.
baru bermunculan ini keramat-keramat Gunung Karang ini. Salah satunya ini batu Panadaran ya. Iya. Yang tadi Musafir bilang itu katanya mencari sampai ke Gunung Karang. Itu Musafir dari mana? Dari gurunya petunjuk. Dari daerah mana itu? Dari apa ya? Pokoknya dari Jawa aja. Dari Jawa Dari ya. Jawa. Sampai datang ke sini katanya menunjukkan bahwa di sini adalah patilasan Syekh Sulaiman. Iya. Dari katanya dari Syekh Ulul Kamal itu dekat jaraknya, jadinya batu simbolnya. Ya. Terus sama orang sini ditunjukin ke sini. Oh, kata Musafir ini bener yang ini. Kata gurunya itu patilasan Syekh Sulaiman itu dekat dari Syekh Ulul Kamal. Terus nggak jauh. Diantar ke sini ya. Sama orang yang di sini yang di Keramat. Jadi yang beliau cari datang ke sini ya. Iya. Sampainya. Alhamdulillah ketemu. Gitu. Jadi ini adalah batu Panadaran yang arahnya langsung ke menghadap ke kiblat ini ya batu ya. Iya. Menghadap ke kiblat. Tapi kalau kita ke Sumur Tujuh arahnya ke sana ya. Iya. Arah ke kiblat dari sini ke Sumur Tujuh. Nah, terus mungkin itu sedikit yang kita ulas ya. Iya. Diceritakan. Iya. Hanya memberikan salah satu informasi ya tentang adanya batu apa namanya tadi? Batu Panadaran. Batu Panadaran. Batu Panadaran seperti ini. Setelah masyarakat tahu tentang adanya batu Panadaran atau patilasan Syekh Sulaiman, mungkin masyarakat setempat juga baru tahu ya. Baru tahu. Ya. Yang biasanya yang dikunjungi para wisatawan religi mungkin hanya Keramat itu Syekh Ulul Kamal ya. Jadi ini baru timbul. Baru belum tahu. Ada mungkin kisah atau cerita unik yang dibalik nama Panadaran itu, siapa yang memberikan nama Panadaran? Iya, dari hasil meditasi kami yang sewaktu itu ya gaibnya itu menunjukkan carilah batu Panadaran gitu. Itu. Itu bukan rekayasa kami, itu hasil dari meditasi. Jadi namanya itu batu Panadaran. Panadaran itu hasil pencarian dari meditasi. Itu sewaktu tahun 2010 baru ya, 2010 sekitar 10-11 tahun yang lalu lah ya. 10 tahun yang lalu. Nyarinya juga ini lama, nyarinya hampir 3 hari nyarinya. 3 hari ya. Iya. Pulang lagi kesini lagi, kelewat lagi, belum beres juga, terus puter-puter kesini cari, kelewat. Kata bisikan gaib itu kelewat gitu ya, kelewat kemana, balik lagi belakang, terus maju ke atas, ke belakang lagi, maju. Padahal lokasinya dekat ya, benar. sekitar 50 meter dari makam Syekh Ulul Kamal ya, tapi banyak terlewatnya ya. Iya, banyak kelewat terus. Udah 3 hari baru saya terakhirnya itu ya suruh nyari ketemu ini meditasi di sini hadiah ya, baru ini yang dinamakan batu Panadaran atau patilasan Syekh Sulaiman. Jadi ini pemirsa pencinta Jakarta 102, kami hanya mencari ya, jadi menggali sejarah curug-curug Kapungkur Nyacerak Tapak anu baheula. Jadi tetap keyakinan kita tegakkan. Kita tegakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia yang beriman harus mengimani bangsa yang gaib ya, karena ada memang di dalam Al-Qur'an juga ya, Kang ya. Ya, karena ada yang di dalam Al-Qur'an juga. Selain itu ya kita datang ke sini ya hanya untuk berziarah ya, zikir, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tidak boleh ya. Artinya kita jangan sampai untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hanya pencinta wisata religi, penggali sejarah ya. Kami mencari sejarah, menggali sejarah untuk bagaimana untuk para kaum milenial tahu agar mereka tidak kehilangan arah ya. Mereka itu agar tahu bahwa sebelum kita hidup sudah ada yang hidup ratusan tahun yang lalu, dan inilah yang ditinggalkan oleh mereka suatu tanda atau suatu ciri ya, yang bagaimana kita sebagai
manusia yang lahir di tahun 2000-an ini tahu tentang perjalanan beliau. Ya, artinya kita ini agar mencintai atau melestarikan lingkungan yang ada. Lain daripada itu kita tidak boleh ya. Arti datangnya kami ke sini hanya jarah, silaturahmi dengan tadi para berjarah. Jadi banyak manfaat ya dari silaturahmi ini. Yang tadinya saya pun tidak tahu dengan batu Pangandaran atau alhamdulillah ya berkat Kang Agus kita sampai sini kita tahu juga tentang batu Pangandaran Gunung Karang. Mungkin cukup juga informasi yang tadi Kang Agus ceritakan tentang asal mula atau asal usul batu Pangandaran ini mungkin cukup jelas. Kami tidak mengada-ngada atau apa, dan inilah adanya ya, atau mengadakan seperti apa itu enggak ya, karena kami hanya memberikan inilah ya, tidak mau secara dalam. Kenapa ya, kami takut timbulnya fitnah ya. Jadi bagaimana, udah inilah kami tim Jakarta 102 mengangkat sejarah ya seperti ini, kami ceritakan apa yang kami tahu ya, karena kami tidak ingin ada fitnah, dan mudah-mudahan konten kami pun bermanfaat, memberikan suatu wawasan informasi yang lebih positif lagi. Oke, saya bersama Kang Ustaz Agus mungkin cukup untuk memaparkan informasi sejarah tentang awal mula asal muasal timbulnya batu Pangandaran. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.